Amanah Farm berdiri di Februari 2021. Kemudian latar belakangnya adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu Rasulullah bersabda bahwa setiap nabi itu adalah penggembala domba. Kemudian para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya termasuk Rasulullah, dan aku mengembala domba, dibayar beberapa kirot oleh penduduk Mekah. Kita bisa menjadi peternakan yang sederhana, yang pertama, kemudian mudah dikelola, kemudian peternakan yang mudah diduplikasi sehingga kita inginnya bisa tumbuh berkembang, kemudian kita juga bermanfaat, memberikan dampak kepada stakeholder kita. Jadi atas izin Allah, insya Allah nanti membawa keberkahan. Jadi untuk stakeholder ini bukan hanya pemodal saja, sebenarnya masyarakat sekitar juga stakeholder. Kemudian konsumen kita juga stakeholder, di mana konsumen kita ini sebenarnya bervariasi. Semua kalangan masyarakat bisa, contohnya seperti ini, masyarakat yang ingin beternak, yang ingin belajar. Kita bisa sharing pengetahuan dari pengalaman kami seperti itu. Kemudian dari konsumen, mulai dari rumah makan atau individu yang mau akikoh, kemudian dari lembaga yang biasanya di Idul Kurban ya, itu bisa bekerja sama dengan kami. Jadi kita untuk mencapai visi tersebut, kita berikhtiar dengan misi yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita memang berusaha melaksanakan disiplin terhadap SOP. Jadi SOP di sini di Amanah Farm ada tiga pokok SOP besar. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian SOP dari pakan, dan yang ketiga SOP dari lingkungan. Ini adalah salah satu cara penyuntikan kami. Kami menyediakan suntik tembak karena kalau suntik manual itu agak sedikit lama. Maka cara penyuntikannya itu kita mencari titik yang paling mudah, yaitu di bagian bokong. Ya. Pastikan bagian daging, jangan sampai terkenal tulang. Karena biasanya kalau terkenal tulang itu nanti dia bisa merasakan linu. Yang sudah pernah saya lakukan adalah ketika dia merasakan linu itu tidak kuat berdiri karena linu itu tadi. Jadi dia hanya mau duduk saja. Baik, nah lihat seperti ini, pegang dan tembak seperti itu. Jadi mudah dan gampang. Nah, tembak seperti itu. Nah, ini cara yang kami lakukan untuk menyuntik domba-domba ini. Dan kita lakukan ini yaitu 1 bulan sekali agar terkontrol kesehatannya. Jadi untuk SOP kesehatan ini terkait dengan dombanya. Jadi domba datang itu kita lakukan suntik cacing. Ini SOP yang bagus ya. Banyak peternak yang sudah melakukannya. Suntik cacing, suntik parasit, cukur rambutnya, kemudian kita karantina dulu. Itu untuk ketika domba datang ya. Kemudian selama pemeliharaan kita juga menjadwalkan untuk syuting vitamin untuk menjaga kebugaran si domba, dan juga ada periodik kita suntik cacing juga. Karena ketika awal kita suntik cacing itu yang mati hanya cacingnya. Tapi untuk telurnya itu belum mati. Nah, ini ada 21 hari setelah suntik pertama itu kita suntik lagi suntik cacing. Itu untuk kesehatannya. Kemudian dari SOP pakan. Jadi untuk pakan kita ikhtiarkan dengan pakan fermentasi. Jadi pakan fermentasi sebenarnya ini adalah usaha untuk mengoptimalkan penyerapan pakan yang kita berikan ke domba. Sehingga domba ini akan lebih optimal dalam penyerapan tubuh, nanti ujungnya dikonversi perubahan pakan menjadi dagingnya. Jadi SOP pakan yaitu kita menggunakan fermentasi. Bahan-bahannya yaitu bahan utama adalah jagung dan kulit kopi. Nah, untuk pembuatannya yaitu seperti biasa, karena pakannya sudah lembut dan halus, hanya kita butuh yaitu mixer. Mixer ini untuk pencampuran. Nah, di dalam pencampuran juga kita menggunakan probiotik dan kecap. Biasanya menggunakan molase, tapi kita menggunakan kecap. Nah, ini fermentasi ini sudah jadi dan sudah siap disajikan. Sebelum kita sajikan kepada hewan untuk lebih baiknya lagi, untuk menjaga kesehatan kita rasakan juga sama. Jadi caranya adalah ya kita makan seperti biasa. Bismillah. Teksturnya lembut, tidak kasar, dan ini
kita sudah menjamin bahwa untuk ke hewan pun akan baik dan akan menjaga kesehatannya. Baik. Asin. Masya Allah. Jadwal makannya yaitu 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Itu yang ideal untuk penggemukan. Maka teman-teman juga harus perhatikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk SOP lingkungan, kita di sini untuk kotorannya ya, kita fokus ke bau sebenarnya. Ini berhubungan dengan lingkungan. Jadi karena pakannya tadi fermentasi, otomatis insya Allah kotorannya tidak bau. Kemudian langsung di situ kita semprot dengan probiotik lagi supaya nanti bisa berubah jadi pupuk fermentasi. Ya, Amanah Farm untuk Idul Kurban tahun ini memang kita menyiapkan domba untuk kurban ya, khusus domba untuk kurban. Setelah Idul Kurban, harapan kami semua di sini terjual ya. Kemudian setelah itu kita akan insya Allah nanti akan membuat project baru lagi. Ini project pertama kita. Project keduanya nanti kita akan melakukan breeding. Jadi insya Allah kurban tahun depan itu kita membesarkan bibit hasil breeding kita sendiri. Untuk diketahui tahun ini kita dari banyak domba yang ada di sini memang kita beli untuk bibit kurban tahun ini. Jadi tahun depan kita sudah mulai breeding sendiri. Mudah-mudahan nanti kita sudah tidak beli lagi bibit untuk kurbannya, kemudian kita juga bisa jual bibit untuk teman-teman peternak sekitar kita lah, Malang Raya lah. Jadi itu termasuk agenda dari Amanah Farm, bahwa nanti nggak hanya kurban sih, akikoh. Untuk akikoh kita akan menyiapkan suatu tempat, kemudian di sini kita sudah siapkan tempatnya untuk nyembelih. Jadi sebagai orang tua sekarang udah mulai tren ya ini ya, akikoh nyembelih sendiri. Nah ini nanti insya Allah kedepannya akan kita siapkan tempat dan fasilitasnya juga. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa menghubungi kami untuk akikoh mandiri, sembelih mandiri lah seperti itu.